Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya. Nah, saya juga minta Bahar Bill Smith kalau ceramah berakhlak yang baik ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Halloween itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik ya. Juga Hanif Al-Attas ya, juga ya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya ya. Ingat ya, Halloween, ingat ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat ya. Mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya ya. Kita harus akui ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami ya. Mungkin kita orang asli pribumi Nusantara terlalu sabar, ataukah memang sengaja membiarkan, atau semua ini hanya dianggap candaan dan lelucon saja, ataukah ini hanya dianggap tak berdampak dan tak berefek apa-apa bagi orang pribumi yang selama ini mengaji dan menuntut ilmu agama kepada para kiai dan ulama yang sanaknya nyambung kepada Wali Songo dan terhubung kepada Kanjeng Nabi? Atau sebab apa pembiaran dilakukan sejak dahulu hingga sekarang? Siapa rela jika nama kiai dan ulama Nusantara direndahkan? Siapa yang tak tersinggung perasaannya jika kiai-kiai NU disebut dengan kata-kata curut, kroco? Siapa yang tak marah jika pribumi yang membantu berjalannya sistem negara dikatakan anjing babi? Apakah hanya begini saja, didiamkan saja dan seolah tak ada apa-apa? Seolah tak terjadi apa-apa? Coba tanya bagaimana perasaan pribumi yang dipersekusi karena dianggap merendahkan Habib. Bagaimana kiai dan ulama NU dihina dan dicaci maki di media sosial maupun di dunia nyata ketika tidak sejalan dengan pemikiran dan ajaran mereka. Beginikah orang pribumi meredam suasana? Dan apakah jika suasana sudah redam kemudian masalah dianggap selesai? Begitu. Ataukah pribumi hanya disuruh menunggu dan menunggu hingga batas waktu yang tak tertentu? Ada seorang Habib sepuh menegur Bahar bin Smith dan Hanif Al-Attas. Kita apresiasi sikapnya sebagai orang yang sepuh menasihati oknum Habib yang lebih muda dan sering bikin ulah di negeri ini. Namun persoalannya, yang salah itu siapa? Yang ngawur itu siapa? Yang suka mencaci maki orang pribumi itu siapa? Yang suka mencaci maki kiai maupun pejabat pemerintah hingga rakyat jelata itu siapa? Kok yang minta maaf malah orang lain? Kita hargai Habib tersebut telah meminta maaf, tapi apakah selesai sementara yang bersangkutan saja hanya diam seribu bahasa dan bahkan malah makin jumawa dan merajalela? Ya entahlah, mungkin hanya tes DNA satu-satunya jalan keluar agar semuanya tampak nyata, agar pribumi lega dari keturunan siapa sebenarnya mereka.